Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bahri anwarika wa ma'adani asrarika wa lisani hujjatika wa urusi mamlatika wa imami hadratika wa turazi mulkika wa khuzaini rahmatika wa turiqi syariatik al-muntaladhi bi tauhidika insani anil wujud was sababi fi kulli mawjud aini ayani khalqika al-mutaqaddim min nuri dhiyaik salatan tadumu dawamika wa tabqa baqaik la muntaha laha dunal ilmika salatan turdika wa turdi wa tardu'u biha anna ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadratul kiram, para kiai ingkang kinurmatan, sebagai penyambung sanad syariat Islam kepada para ulama warasatul anbiya, para asatid, para sepuh bini sepuh, segenap hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah kembali dalam rangka melanjutkan sesi pertanyaan jilid ketiga tentang Ulama Ba'lawi. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana dengan hidayah dan inayahnya, dengan rahmatnya, kita masih diberi kesehatan dan panjang umur dan tetap dalam keadaan iman dan Islam. Semoga acara ini bisa mendapat barokah pada hadirin sekalian khususnya dan pemirsa pada umumnya, sehingga kita dapat memperoleh barokah dari para ulama, para kiai, para asatid, sehingga apa yang kita hajatkan fid dini wa dunya wal akhirah akan segera dikabul. Tak lupa marilah untuk itu kita haturkan sholawat dan salam kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sholawat yang bisa memberikan kesempurnaan anugerah kepada kami, kepada kita, kebahagiaan puncak di dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin
marilah kita mulai acara inti, yaitu melanjutkan sesi tanya jawab jilid ketiga tentang polemik nasab Ba'alawi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan para pemirsa. Silahkan dilanjutkan untuk pertanyaan yang kemarin jilid 2, ini jilid ketiga. Terima kasih. Siapakah sosok Rhoma Irama? Siapakah sosok Rhoma Irama? Ini beliau, Rhoma Irama adalah tidak asing bagi kita. Beliau adalah raja dangdut, seniman tertua, termasyhur, yang sedikit ada nyentrik seperti kiai. Kadang-kadang memberikan ceramah, memberikan dakwah, walaupun mohon maaf, beliau itu tidak mondok, tidak nyantri, sehingga kelihatan dalam ceramahnya, dalam dakwahnya itu hasil dari kreativitas membaca, karena punya modal fasih membaca Al-Quran. Karena orang dulu itu rata-rata itu di kampung mesti ngaji, mesti belajar baca Al-Quran. Jadi Bang Haji Rhoma Irama itu fasih membaca Al-Quran, tajwidnya bagus. Nah, ini kreatif, beliau sering menelaah, membaca Quran ataupun hadis, sehingga berani tampil khutbah dan bahkan ceramah seakan-akan Pak Kiai. Namun ini ada sisi bahayanya, karena setiap Al-Quran maupun hadis tidak mesti bermakna seperti dohir kalimatnya. Kadang-kadang antara dohir kalimat dan batin kalimat itu tidak sama, sehingga kelihatan kalau orang ceramah yang tidak pakai guru, hanya menganalisa saja, itu sering kesasar. Termasuk ini Bang Haji dalam mentafsirkan Ahlul Bait jauh dari kitab, dari ajaran tafsir. Beliau mentafsirkan sendiri dengan ro'yunya, dengan akalnya. Ini salah besar. Ini bikin sesat. Karena termasuk hadis pun ada yang demikian. Contoh, sering digembar-gemborkan, qatal fakru ayyakuna kufron. Barang siapa kalau fakir akan mendekati kufur alias kafir. Itu dari kalimat maknanya fakir itu fakir harta. Rata-rata menerjemahkannya sesuai dengan dari kalimat barang siapa yang miskin akan mendekati kufur. Padahal batin kalimat nggak begitu. Qatal fakru ayyakuna kufron itu bermakna fakir iman. Kalau fakir iman walaupun sekaya seperti Rhoma Irama, imannya ngambang, ada polemik Ba'alawi, dirayu oleh Imaduddin, oleh Gaji Imaduddin, diberikan alasan-alasan yang logis, tapi sebelumnya disusun fitnah yang menyebabkan Rhoma Irama itu yakin tentang Ba'alawi itu putus. Dia katut karena beliau Bang Haji tidak punya prinsip akidah bahwa Ba'alawi diajarkan ulama sudah ratusan bahkan sampai ribuan tahun yang lalu,
bahwa beliau adalah benar-benar keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan harus kita mahabbai sesuai dengan ajaran syariat. Ini syariat dan ajaran ulama yang terus menerus sampai sekarang, sampai tokoh-tokoh NU semua mengajarkan muhibbin, sampai para kiai termasuk Gus Dur itu muhibbin itu. Jadi itu walaupun tidak ada dalilnya secara qot'i, tapi ada secara syar'i ada dalil, yaitu al-adatul muhakkamah, kebiasaan yang diupayakan oleh para ulama sejak dulu sampai sekarang. Itu sudah menjadi suatu hukum kebenaran, karena seorang ulama tidak mungkin bohong seperti Imaduddin, tidak mungkin bohong seperti, tidak mungkin ngarang seperti Rhoma Irama, tidak mungkin ngarang seperti yang lain. Nah, jadi latar belakang Rhoma Irama itu jelas diketahui, maka hujahnya tidak bisa dipegang, kecuali mau beliau setiap yang akan disampaikan walaupun dia tidak mondok itu disahkan oleh seorang ulama yang alim alamah. Gimana kiai, gimana Habib, ini ada ayat begini, ada hadis begini, saya akan menerangkan bab ini salah enggak. Kemudian beliau meluruskan kalau salah, kalau benar lanjutkan. Itu baru akan menjadi hujah yang benar, karena ada sanad gurunya, bukan pakai akal, bukan ngarang. Lanjut. Rhoma Irama mengikuti pendapat tesisnya Imaduddin dengan dibumbui dengan pendapatnya, padahal Kyai Imad hanya menjiplak artikelnya orang Yahudi yang bernama Dullah Mohail. Mengapa sampai demikian? Nah, begitulah, karena Imaduddin membuat artikel, kalau saya tidak mengatakan tesis karena jauh dari tesis. Imaduddin itu artikel, menjiplak artikelnya Dullah Mohail. Orang mengatakan Abdullah Mohail, saya sungkan mengatakan Abdullah, orangnya tidak baik, maka saya katakan Dullah Mohail. Itu Dullah Mohail itu kader Wahabiyah yang pertama membuat artikel tentang nasab Bang Alawi putus, dan artikel itu memang sengaja dibikin hoak atau fitnah karena menyerang dari segi akidah tentang Bang Alawi. Dullah Mohail gak mampu, maka dengan segala cara maka dibikinlah sebuah artikel tentang nasab Pahlawi putus. Itu dijiplak oleh Kang Imad. Jadi Kang Imad jadi artis dadakan. Ada orang yang mengatakan ulama dadakan. Ulama apa? Ulama itu sorbannya, ya betul sorbannya. Kemana-mana, sampai ke kamar kecil aja dipakai. Padahal yang namanya ulama itu standarnya bukan sorban. Ulama itu standarnya kealiman dan kealamahan. Nah, jadi
Rhoma Irama itu setelah Kiai Imad menyusun artikel dikatakan sebagai tesis oleh orang-orang tertentu yang karena tidak tahu tesis yang semestinya, tesis yang harus diuji oleh civitas akademika perguruan tinggi, maka Rhoma Irama itu membaca artikelnya, jiplakannya dari artikel Tulah Mokhel itu Imad diolah. Nyampe pinternya Imad itu bekerja sama, minta tolong dengan BRIN sebagai ahli DNA itu DNA. Nah, padahal dalam DNA itu sumbernya yang kompeten hanya satu. Dalam perusahaan nasab itu namanya Family Tree DNA. Itu perusahaan milik orang Yahudi berkebangsaan Amerika Serikat. Itu hanya bisa mengeluarkan haplogrup keluarga yang membutuhkan tes DNA, termasuk contohnya haplogrup milik Yahudi yang dipelajari Imad. Pak Imad tahu, Sugeng tahu yang ngajari Imad bahwa DNA itu sampai sekarang para ilmuwan belum bisa menemukan koridor khusus tentang ciri-ciri nasab anak-anak nyampe misalnya Pahlawi sampai Rasulullah SAW itu belum bisa, karena setiap keluarga, misalnya saya kalau dilihat secara DNA itu kromosomnya itu banyak, sehingga kromosom saya G atau C atau apa itu abah saya itu nanti banyak lagi, beda lagi penyebarannya. Kakek saya beda lagi, sehingga tidak ada patokan. Kalau turunan Nabi harus kromosomnya G, itu kan akal-akalan Sugeng dan kawan-kawan, akal-akalan Imad. Sekarang belum ada patokan khusus, sulit sampai untuk menentukan bahwa ini keturunan Nabi harus kodenya ini, kodenya G semua. Enggak, maka itu apa, Najwa Shihab itu kan kromosomnya banyak. Untuk sampel bahwa bukan turunan Nabi dibodohi oleh Sugeng, sebab emang begitu, kromosom nasab itu tidak tentu. Nanti apanya Najwa Shihab kalau dites itu banyak lagi, beda lagi, apalagi abahnya lagi terus. Kalau yang masih ada kesamaan itu malah golongan darah. Kalau saya misalnya AB, abah saya pasti AB, abahnya lagi pasti AB. Itu kalau golongan darah beda. Nah, Rhoma Irama hanya mendapatkan bumbu-bumbu
asumsi dari Imaduddin yang lengkap, akhirnya percaya. Nyampe bilang ana hakul yakin, Nasab Pahlawi putus. Demi Allah, laknatullah, tunggu saja kapan dia mendapatkan laknat. Al-kalam indal waqt. Ucapannya tinggal nunggu waktu. Gak usah mengelak. Kecuali beliau tobat benar-benar minta maaf sama Allah Ta'ala, minta maaf kepada Pahlawi, minta maaf kepada bangsa Indonesia yang bikin ribut, minta maaf kepada muhibbin, termasuk saya pribadi tersinggung karena sanad dan nasab guru-guru saya dianggap putus, tidak nyambung, lebih-lebih dijelek-jelekkan, oknum yang kurang baik dibikin alat untuk menghujat Pahlawi dan sebagainya dan sebagainya. Silahkan melanjutkan, agak keras sedikit pertanyaannya. Siapakah sosok Mahfud MD? Siapakah sosok Mahfud MD? Beliau juga di kalangan akademik, di kalangan eksekutif, yudikatif, legislatif, beliau terkenal seorang profesor doktor ahli hukum, pernah menjadi menteri hukum, dan yang terakhir ada mencalonkan presiden, mencalonkan wakil presiden yang berpasangan kepada beliau Bapak Ganjar Pranowo dari fraksi PDI. Nah, ini juga walaupun profesor doktor itu awam sekali tentang nasab Pahlawi, awam sekali tentang DNA, sehingga dalam memahami nasab Pahlawi, memahami DNA, jiplak saja, ikut saja sama Kiai Imad seperti Rhoma Irama. Ini yang semacam ini yang namanya bodoh dalam hal tertentu. Ini disebut jahiliyah modern. Dulu orang Arab dikatakan jahiliyah itu bukan bodoh karena otaknya bodoh. Beliau sebagai orang yang ahli pertanian, ahli perdagangan, otaknya cerdas, tapi bodohnya, jahiliyahnya karena apa? Walaupun salah, kalau kelompoknya dibantu, kelompoknya dibela. Tapi kalau musuh walaupun benar, bantai. Itu dulu orang jahiliyah itu begitu, bersifat kesukuan. Nah, ini Rhoma Irama karena condong cocok, Mahfud karena condong cocok pada Imad, dibela, tidak ngerti itu benar atau salah. Ini jahiliyah, bodoh itu, bodohnya begitu. Lanjut, silahkan pertanyaan berikutnya. Mengapa Mahfud MD mendukung tesisnya Kiai Imad? Nah itu saya katakan tadi, Mahfud MD mendukung Kiai Imad karena kebodohannya Mahfud MD dalam hal ilmu nasab dan ilmu DNA. Itu beliau bodoh tentang hal itu. Ya kemungkinan faktor lain
karena dendam. Dendam apa? Kalah. Yang idealnya itu Pak mau mengatur yang maha kuasa lewat PDI, partai besar, pasti aku jadi wakil presiden, pasti menang. Ternyata kalah. Ada kesempatan untuk menyerang mantan lawan, serang aja ini mumpung ada Puan Mbak Alawi. Bisa mungkin begitu. Jadi rentetannya itu Imaduddin menjiplak artikelnya Abdullah Mokhel dari internet dan mengolah data DNA dari family tree DNA perusahaan nasab yang dibantu oleh Sugeng dan kawan-kawan oknum BRIN yang kurang ajar itu setelah ditesiskan, digembar-gemborkan, lalu Rhoma Irma terpengaruh. Rhoma Irma juga menjiplak dari Imaduddin dengan diolah sedikit, agak mengeluarkan dalil, tapi dalil yang salah karena tidak pakai sanad guru tentang yang kemarin disampaikan itu tentang nasab Pahlawi. Kemudian Mahfud MD juga tidak tahu nasab dan DNA, tidak tahu. Jiplak saja dari Imad, jadi urutannya jadi Imad menjiplak Abdullah Mokhel, Rhoma Irma menjiplak Imad dengan dibumbui dengan bahasanya sendiri, ya, dengan dalil-dalil yang diotak-atik sendiri. Dikiranya yang mendengarkan itu orang-orang yang sama seperti dia, nggak ngaji. Kemudian Mahfud MD, goblok lagi, profesor goblok, nah, itu menjiplak hal yang jiplakan. Nah, dan kalau jiplakan itu betul, jiplakan itu salah. Kalau nggak percaya Pak Mahfud silahkan lihat dalam internet tentang perusahaan nasab yang namanya Family Tree DNA. Lihat artikelnya, nanti difotokopi, nanti di situ ada kesimpulan. Belum ditemukan koridor khusus, patokan khusus tentang sanad dan nasab. Nasab siapa saja, silahkan nanti Pak Mahfud melihat tes kromosomnya, berapa penyebarannya, DNA-nya Pak Mahfud sendiri, bagaimana simbahnya, bagian mesnya. Nanti penyebarannya terlalu banyak, tidak ada fokus yang mengkhususkan kalau Pak Mahfud itu G jenisnya, abahnya mesti G, simbahnya mesti G, kakeknya mesti G, dan seterusnya sampai udek-udek gandum surga. Enggak bisa. Jadi sampai sekarang belum ditemukan patokan khusus. Tapi kalau Pak Mahfud melihat tentang golongan darah, itu malah bisa. Pak Mahfud golongan darah A, ya Pak, abahnya A, kakeknya ya A. Tapi tadi tentang kromosom tidak
Jadi Hugeng itu tahu yang otak adik, jadi Hugeng sama Emat itu otaknya sama, merusak nasabah loh. Ini sanksinya berat sekali. Ini bukan hanya sekedar nasab, tapi juga agama. Karena ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini yang namanya muhabbah pada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hukumnya wajib. Dan kalau menyatakan putus, bertanggung jawab dunia akhirat nanti. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.